Saya pernah berpikir bahwa hidup saya sudah teratur sempurna. Kuliah di Jakarta, pekerjaan paruh waktu yang menjanjikan, dan teman-teman yang selalu mendukung. Saya adalah Ardi, seorang pemuda biasa dari kota kecil di Jawa Tengah yang berhasil merantau ke ibu kota. Saya tidak pernah membayangkan bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, apalagi dari sesama laki-laki. Tapi hari itu, ketika saya memutuskan mengunjungi peternakan teman lama saya di desa terpencil di lereng Gunung Merapi, segalanya berubah. Saya rasa saya normal, gumam saya dalam hati saat kereta membawa saya meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Tapi sebenarnya, saya sudah lama menyembunyikan rahasia. Sejak SMA, saya tahu perasaan saya berbeda. Saya menyukai laki-laki, tapi di masyarakat seperti ini, siapa yang berani mengakui? Saya memilih diam, menjalani hidup seolah-olah semuanya biasa saja. Teman saya, Rian, mengundang saya untuk liburan akhir pekan di peternakannya. Datanglah, Di. Udara segar, sapi-sapi gemuk, dan masakan ibu yang enak, katanya di telepon. Saya setuju karena butuh istirahat dari rutinitas kota. Peternakan keluarga Rian berada di Desa Sukamaju, Yogyakarta, dikelilingi sawah hijau dan sungai kecil yang mengalir jernih. Saat bus desa membawa saya mendekat, saya sudah membayangkan ketenangan itu. Begitu tiba, Rian menyambut saya dengan pelukan hangat. "Lama tak jumpa, bro," katanya sambil tertawa. Rumah mereka sederhana tapi luas, dengan kandang sapi di belakang dan kebun sayur di samping. Ibu Rian langsung menyuguhkan nasi liwet dan sambal bawang yang pedas menggigit. Saya merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Tapi kemudian dia muncul. Saudara laki-laki Rian yang lebih tua, Mas Rea. Dia baru pulang dari ladang, bajunya basah keringat, celana pendeknya menempel di tubuh atletisnya yang terbentuk dari kerja keras di peternakan. Wajahnya tampan, kulit sawo matang, mata tajam tapi lembut, dan senyum yang membuat jantung saya berhenti berdetak sejenak. "Ini Ardi, teman kuliahku," kata Rian memperkenalkan. Mas Rea mengulurkan tangan, tangannya kasar tapi hangat. "Salam kenal, Mas," katanya dengan suara dalam yang membuat bulu kuduk saya merinding. Malam itu, kami makan malam bersama. Cerita mengalir, tawa Rian memecah suasana. Tapi mata saya terus mencuri pandang ke arah Mas Rea. Dia cerita tentang peternakan mereka, bagaimana dia mengurus puluhan sapi perah setiap hari, memerah susu pagi-pagi buta, dan menjualnya ke koperasi desa. "Hidup di desa sederhana, tapi tenang," katanya sambil tersenyum. Saya hanya mengangguk, tapi dalam hati, saya sudah terpikat. Keesokan harinya, Rian harus ke kota untuk urusan keluarga. "Kamu santai aja di sini, Di. Biar Rea yang nemenin," katanya sebelum pergi. Saya deg-degan. Sendirian dengan Mas Rea di peternakan luas itu. Pagi itu, dia ajak saya ikut memerah susu. Kami berjalan ke kandang, udara segar bercampur bau rumput dan ternak. Mas Rea duduk di bangku kecil, tangannya lincah memerah sapi. Saya mencoba, tapi gagal total, susu hanya netes-netes. Dia tertawa, lalu mendekat, memegang tangan saya dari belakang untuk membimbing. Tubuhnya menempel di punggung saya, napasnya terasa di leher. "Pelan-pelan aja," bisiknya. Saat itu, dunia seolah berhenti. Saya merasakan getar yang tak pernah saya rasakan sebelumnya. Sepanjang hari, kami bekerja bersama. Memberi makan ayam, membersihkan kandang, dan berjalan di tepi sawah. Mas Rea cerita tentang masa kecilnya, bagaimana ayahnya meninggal muda, dan dia harus jadi tulang punggung keluarga sejak remaja. "Kadang capek, tapi ini tanggung jawab," katanya. Saya cerita tentang hidup di kota, kesepian di tengah keramaian. Entah kenapa, dengan dia, saya merasa bisa terbuka. Sore hari, kami duduk di bawah pohon mangga, minum kelapa muda. Matahari senja menyinari wajahnya, membuatnya tampak seperti dewa desa. "Kamu beda dari teman-teman Rian yang lain," katanya tiba-tiba.
Kamu pendiam tapi mata kamu bicara banyak. Saya tersipu, jantung berdegup kencang. Apakah dia tahu? Apakah dia merasakan hal yang sama? Malam itu setelah makan malam, Rian belum pulang. Hujan deras mengguyur desa. Kami berdua duduk di teras, mendengar suara hujan. Pernah pacaran belum? Ditanyanya santai. Saya gelagapan. Belum serius, jawab saya. Dia tersenyum. Aku juga. Di desa ini susah cari yang cocok. Diam sejenak, lalu dia tambah, kadang orang yang cocok datang dari tempat jauh. Mata kami bertemu, dan saat itu, saya tahu ini bukan khayalan semata. Hujan semakin deras malam itu, petir sesekali menyambar langit Yogyakarta. Saya dan Mas Rea masih duduk di teras rumah kayu yang sudah tua tapi kokoh. Lampu minyak tanah menerangi wajah kami, membuat bayangan menari di dinding. Obrolan kami mengalir dari hal ringan ke yang lebih dalam. Dia cerita tentang impiannya memperluas peternakan, membeli lebih banyak sapi, mungkin membangun pabrik susu kecil. Biar adik-adik seperti Rian bisa kuliah tanpa khawatir biaya, katanya dengan nada bangga. Saya terpesona dengan semangatnya. Di kota orang seperti saya sibuk mengejar karir, tapi lupa arti keluarga. Kamu hebat, Mas, kata saya pelan. Dia menoleh, matanya lembut. Kamu juga. Berani merantau sendirian ke Jakarta. Aku nggak sanggup tinggal di kota besar, terlalu ramai. Tangan kami tanpa sengaja bersentuhan saat mengambil gelas teh. Listrik statis seperti mengalir, membuat kami berdua diam sejenak. Keesokan paginya, Rian pulang. Dia bawa oleh-oleh gudeg khas Jogja. Hari-hari berikutnya, saya semakin betah di peternakan itu. Pagi-pagi, saya bangun ikut Mas Rea ke ladang. Kami naik motor butut melewati jalan tanah merah, angin sepoi membawa aroma padi muda. Di sana, dia ajari saya cara memotong rumput untuk pakan sapi. Tubuh kami sering bersentuhan dan setiap kali hati saya berbunga. Suatu siang, saat istirahat di gubuk kecil di tengah sawah, Mas Rea tiba-tiba bertanya, kamu suka cowok atau cewek, Di? Pertanyaan itu datang begitu saja, membuat saya tersedak air minum. Saya memandangnya lama, mencari tanda-tanda di wajahnya. Apakah ini jebakan? Tapi matanya tulus, seperti mencari jawaban yang sama dengan dirinya sendiri. Saya menarik napas dalam. Aku suka cowok, Mas. Kata-kata itu keluar setelah bertahun-tahun terkubur. Saya siap dengan penolakan, siap pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Tapi Mas Rea hanya tersenyum kecil. Aku juga, bisiknya. Dunia seolah runtuh dan terbangun kembali. Dia cerita bahwa dia sudah lama menyadari, tapi di desa konservatif seperti ini, dia memilih diam, takut keluarga kecewa, takut masyarakat mengucilkan. Kami saling pandang, air mata hampir jatuh. Saat itu, tangan kami saling genggam. Hangat, kuat, penuh janji. Aku takut, tapi dengan kamu, rasanya berani, katanya. Kami berpelukan di gubuk itu, hujan gerimis mulai turun lagi, seolah alam ikut merestui. Hari-hari berikutnya seperti mimpi. Kami mencuri waktu bersama. Pagi buta sebelum Rian bangun, kami berjalan ke sungai, duduk di batu besar, bicara tentang masa depan. Malam hari, saat semua tidur, kami bertemu di kandang belakang, berbisik tentang cinta yang baru mekar. Mas Rea sering memeluk saya dari belakang saat kami melihat bintang. Kamu bikin aku bahagia, bisiknya. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Rian mulai curiga. Kalian kok akhir-akhir ini lengket banget, tanyanya suatu hari. Saya dan Mas Rea saling pandang gelisah. Belum siap terbuka. Tapi rahasia mulai bocor. Suatu malam, saat kami berdua di teras lagi, Rian melihat kami bergandengan tangan dari kejauhan. Dia marah besar. Apa ini? Kalian gila ya, teriak Rian. Ibu mereka terbangun, ayah mereka yang sudah tua ikut keluar.
Penjelasan berlangsung panjang, air mata, teriakan dan penolakan. Ini dosa. Di desa kita nggak ada yang begini, kata ayah Mas Rea. Mas Rea membela, ini cinta, yah. Aku nggak bisa pilih siapa yang aku sayang. Saya merasa bersalah. Ini gara-gara saya datang. Malam itu saya nangis sendirian di kamar tamu. Mas Rea datang diam-diam memeluk saya. Jangan pergi. Kita hadapi bersama, katanya tegas. Konflik semakin memuncak. Gosip mulai menyebar di desa. Beberapa tetangga menjauhi keluarga mereka. Penjualan susu menurun karena boikot. Diam-diam, Mas Rea stres, tapi dia tetap kuat untuk saya. Aku nggak mau kehilangan kamu, katanya saat kami bersembunyi di hutan kecil dekat peternakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah Rian seperti kuburan. Rian tidak mau bicara dengan kami berdua, ibu mereka sering menangis di dapur, dan ayah diam seribu bahasa. Saya merasa seperti pembawa malapetaka. Mungkin aku harus pulang ke Jakarta, kata saya pada Mas Rea suatu sore di kandang sapi. Dia memandang saya tajam. Jangan. Ini ujian buat kita. Tapi saya tahu beban terberat ada di pundaknya. Sebagai anak sulung, dia yang menghidupi keluarga. Jika desa terus mengucilkan, peternakan bisa bangkrut. Malam itu terjadi hal yang tak terduga. Rian mendatangi saya di kamar. Kamu bikin kakakku jadi begini, katanya dingin. Saya diam, tak bisa membela diri. Tapi kemudian Rian cerita. Sebenarnya aku sudah curiga lama. Rea dulu pernah dekat dengan cowok di kota saat magang. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Air matanya jatuh. Aku takut kehilangan kakakku. Perlahan Rian mulai melunak. Dia bicara dengan Mas Rea, meski awalnya penuh amarah. Kalian harus hati-hati. Masyarakat di sini keras. Tapi setidaknya, keluarga mulai menerima sedikit demi sedikit. Tapi konflik besar datang dari luar. Pak Lurah desa mendengar gosip dan memanggil ayah Mas Rea. Ini bisa merusak nama desa. Kalau nggak berubah, keluarga kalian bisa diusir dari koperasi. Ancaman itu nyata. Penjualan susu anjlok drastis. Mas Rea putus asa. Suatu malam, dia bilang ingin menyerah. Mungkin kita salah, Di. Aku nggak mau keluarga hancur gara-gara aku. Kata-kata itu seperti pisau. Saya memeluknya erat. Kita cari jalan keluar bersama. Kami mulai berpikir solusi. Saya usulkan Mas Rea ikut saya ke Jakarta. Di sana lebih terbuka. Kita bisa mulai baru. Tapi dia ragu. Peternakan ini warisan ayah. Aku nggak bisa tinggalkan begitu saja. Konflik memuncak saat ada pertemuan warga. Beberapa orang tua desa menuntut kami bertobat. Mas Rea berdiri tegar membela cinta kami. Cinta nggak salah. Yang salah adalah kebencian. Pidatonya menyentuh beberapa hati muda di desa, tapi orang tua tak keras. Malam setelah pertemuan itu, terjadi pengkhianatan yang tak terduga. Rian yang sudah mulai menerima, tiba-tiba membocorkan rahasia kami ke lebih banyak orang karena tekanan teman-temannya. Aku takut keluarga kita dikucilkan total, katanya menangis saat mengaku. Mas Rea hancur. Saudaranya sendiri yang dia lindungi malah menusuk dari belakang. Saya dan Mas Rea memutuskan kabur sementara ke rumah saudara ibu di desa lain. Di sana, kami punya waktu berdua. Kami bicara panjang tentang masa depan. Aku cinta kamu, Di. Apapun yang terjadi, katanya sambil mencium kening saya. Saat itu, cinta kami semakin dalam, penuh pengertian dan pengorbanan. Di pengungsian sementara itu, kami merencanakan segalanya. Saya hubungi teman di Jakarta yang aktif di komunitas LB. Mereka tawarkan bantuan tempat tinggal sementara jika kami pindah. Mas Rea mulai goyah. Mungkin saatnya aku berani keluar dari zona ini.
Tapi kembali ke desa, kejutan menanti. Ibu Mas Rea datang sendirian. Dia menangis memeluk anaknya. Makan ibu, nak. Ibu salah. Ibu takut kehilangan kamu. Perlahan ibu mulai paham bahwa cinta anaknya tak bisa dipaksa. Ayah masih diam, tapi setidaknya ibu jadi pendukung. Rian juga datang minta maaf. Aku bodoh, Kak. Aku takut, tapi sekarang aku sadar. Kalian berhak bahagia. Pengkhianatan itu jadi pelajaran bagi kami semua. Kami kembali ke peternakan. Gosip masih ada, tapi beberapa tetangga muda mulai mendukung. Mereka beli susu lagi, bahkan bantu promosi. Mas Rea mulai terbuka ke beberapa teman dekat. Respons campur aduk, ada yang menjauh, ada yang tetap setia. Cinta kami semakin kuat. Kami sering jalan ke bukit kecil dekat desa, melihat matahari terbenam. Suatu hari, kita akan bangun peternakan yang lebih besar, dan hidup tenang bersama, katanya. Tapi badai belum usai. Seorang tetangga konserati melapor ke polisi dengan alasan perilaku menyimpang. Polisi datang, tapi setelah bicara, mereka paham ini urusan pribadi. Tak ada tindakan. Kejadian itu justru buka mata banyak orang bahwa cinta sesama bukan kejahatan. Tahun berganti, tapi perjuangan terus. Mas Rea mulai aktif online, bergabung komunitas petani secara diam-diam, dia bagikan cerita inspiratif tentang peternakan berkelanjutan. Pelan-pelan image peternakan mereka pulih. Saya putuskan tinggal lebih lama di desa, bantu urus peternakan sambil kerja remote dari Jakarta. Kami bangun kandang baru, tambah sapi. Keluarga mulai sepenuhnya menerima. Ayah Mas Rea akhirnya bicara, yang penting kamu bahagia, nak. Cinta kami penuh momen indah. Pagi-pagi memerah susu berdua, siang panen rumput, malam cerita di bawah bintang. Kami saling dukung saat down, saling bangga saat sukses. Tapi ada satu konflik terakhir. Mantan pacar perempuan Mas Rea dari kota datang, ingin balikan. Dia tahu rahasia kami dan ancam sebarkan jika Mas Rea tak kembali padanya. Pengkhianatan lagi. Tapi kali ini Mas Rea tegas menolak. Kami laporkan ancaman itu dan dia pergi dengan malu. Akhirnya, kedamaian datang. Peternakan berkembang, kami punya merek susu sendiri yang laku sampai kota. Desa mulai berubah, gosip reda, bahkan ada pasangan lain yang terinspirasi berani terbuka. Kami rayakan ulang tahun bersama keluarga. Rian jadi pendukung terbesar, ibu masak spesial, ayah tersenyum bangga. Kalian buktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segalanya, kata ayah. Saya dan Mas Rea duduk di bukit Aurit kami. Dari kunjungan biasa ke peternakan teman, aku dapat cinta seumur hidup, kata saya. Dia peluk saya erat. Dan aku dapat pasangan yang membuat hidupku lengkap. Kami tak tahu masa depan sempurna, tapi kami tahu bersama kami kuat. Cinta kami jadi inspirasi bahwa di tengah masyarakat yang keras, masih ada ruang untuk kasih sayang yang tulus. Hidup berlanjut, penuh harapan di peternakan kecil yang jadi saksi bisu kisah kami.